Terima kasih telah klik video ini. Selamat datang di Cerita Neng Hera Channel. Channel ini akan senantiasa menemani waktu luang Anda dengan kisah-kisah yang menarik. Jadi jangan di skip ya, karena ceritanya akan semakin seru hingga akhir. Selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kembali saya akan membawakan kisah nyata yang dikirimkan oleh Siti dari Jakarta. Siti akan menceritakan pengalamannya saat dia tinggal di Kalimantan Timur, mengikuti orang tuanya yang ditugaskan di sana. Nama-nama yang ada dalam cerita ini merupakan nama samaran. Namaku Siti. Aku akan menceritakan kisah saat masih duduk di bangku SMA di salah satu kota yang terletak di Provinsi Kalimantan Timur. Orang tuaku bekerja di salah satu perusahaan asing. Nama ayahku Firdaus dan ibuku Aminah. Aku memiliki dua orang adik yang bernama Adam dan Yusuf. Kami tinggal di apartemen yang terletak di suatu kawasan komplek perumahan, di mana apartemen tersebut merupakan bangunan berlantai 3 yang terdiri dari 4 blok, yaitu blok A, B, C, dan D. Kami menempati apartemen blok A di lantai 2. Posisinya dekat parkiran utama untuk mobil dan motor. Di sebelah apartemen kami terdapat satu apartemen lagi yang terdiri dari 4 blok juga. Posisinya sejajar dengan jalan utama. Saat pertama kali kami pindah ke situ, kondisi apartemennya sudah rapih karena perusahaan ayahku yang mengurus semuanya. Kami hanya tinggal pindah membawa barang-barang yang kami miliki saja. Selebihnya sudah disediakan oleh perusahaan tempat ayah bekerja. Nuansanya sungguh modern, semua peralatannya bagus, dan yang paling aku suka, AC-nya menggunakan AC sentral, sehingga udaranya cukup dingin, dan kebetulan aku suka udara dingin. Apartemen yang kami tempati terdiri dari 3 kamar tidur. Kamar utama ditempati orang tuaku, aku menempati kamar kedua, dan kamar ketiga ditempati oleh adik-adikku. Masing-masing kamar punya kamar mandi sendiri. Kamar mandinya bagus dan luas dengan cermin memanjang sepanjang kamar mandi dengan wastafel tepat di bawah cermin panjang tersebut. Singkat kata, begitu sampai di rumah baru, kami langsung membereskan barang-barang yang kami bawa. Tapi ternyata tidak bisa selesai dalam hanya 1 hari. Pagi pertama kami masuk sekolah diantar oleh supir ayah. Kebetulan sekolah kami berada di luar komplek dengan jarak kira-kira 6 km. Siang menjelang sore kami pulang dan setiba di rumah kami melanjutkan membereskan barang-barang. Hingga menjelang maghrib, barang-barang belum rapih semua. Jadi kami diperintahkan oleh ibu untuk menyambung pekerjaan setelah sholat maghrib. Tidak ada yang aneh. Hanya sekitar jam 9 malam, kami mendengar ada suara berisik dari lantai 3. Seperti orang yang sedang bekerja merenovasi rumah, berisik dan gaduh. Tentu saja ibu kemudian bertanya, "Kok malam-malam tukang masih kerja di lantai atas ya?" Lalu aku bilang, "Mungkin dikejar waktu Bu, karena ada yang mau masuk." Kami pun melanjutkan pekerjaan hingga malam, lalu kami tidur. Keesokan harinya, selepas maghrib, kami masih merapikan sisa-sisa barang yang belum tertata. Dan saat sekitar jam 8 malam, semua beres, lalu kami mandi, makan malam, dan kemudian menonton TV. Saat itu kembali kami mendengar suara berisik dan gaduh dari lantai atas. Tentu suaranya cukup mengganggu, sehingga ibu kemudian menelepon bagian perbaikan rumah di perusahaan, menanyakan kenapa malam-malam di lantai 3 masih ada tukang yang kerja. Kemudian mereka menjawab bahwa selama ini apartemen lantai 3 kosong dan tidak ada tukang bekerja, apalagi hingga larut malam. Kemudian ibu kembali mengatakan, "Besok tolong dilihat lagi ya, apa benar tidak ada yang kerja. Karena kalau malam selepas maghrib, suaranya berisik dan gaduh, sehingga mengganggu waktu istirahat kami." Keesokan harinya, perwakilan dari perusahaan datang, lalu mengajak ibu dan aku naik ke lantai 3 untuk memperlihatkan bahwa memang tidak ada pekerjaan di sana. Kami naik dan ternyata memang benar.
situasi dalam rumah rapih dan tidak ada orang yang sedang bekerja. Hanya ada sedikit debu karena ternyata apartemen lantai 3 tersebut sudah lama kosong dan entah kenapa tidak ada yang mau menempatinya. Lalu kami turun dan pegawai tersebut pulang. Beberapa hari selanjutnya, setiap malam, suara berisik dan gaduh selalu terdengar setelah maghrib. Tapi anehnya, kalau pagi hingga sore tidak ada suara apapun. Namun karena suara tersebut terdengar setiap malam, maka kami pun menjadi terbiasa. Dan selewat, ibu mengatakan, "Setan kali yang lagi beresin rumah." Kami yang mendengar tidak ambil pusing. Aktivitas selanjutnya berjalan seperti biasa. Hingga suatu saat di siang hari, ketika aku hendak tidur siang, aku melihat pintu kamar mandi setengah terbuka. Dan aku pikir mungkin Simbo lupa menutup pintunya sehabis membersihkan kamar mandi. Lalu aku bergegas bangun dari kasur untuk menutup pintu kamar mandi. Biasanya kalau masuk kamar mandi, aku tinggal masuk aja. Tapi kali ini ada sedikit perasaan aneh. Sehingga aku mengintip dari celah pintu dan terlihat ada seseorang sedang berdiri membelakangi menghadap ke kloset. Aku sempat tertegun dan berhenti melangkah. Aku perhatikan dari sekitar lutut hingga sebatas kepala, terlihat seperti seorang pria berkepala botak dengan mengenakan baju garis-garis putih hitam selayaknya narapidana. Aku sempat terdiam dan kemudian sadar bahwa yang aku lihat adalah makhluk gaib. Lalu aku berteriak sambil berlari keluar kamar. Ibu, adik-adik, dan Simbo yang mendengar teriakan aku segera menghampiri, lalu mereka bertanya, "Ada apa?" Aku yang dalam keadaan takut cuma bisa bilang kalau di kamar mandi ada orang yang memakai baju narapidana dan kepalanya botak. Segera kami semua bersama-sama masuk ke dalam kamar sambil siap-siap apabila ada orang jahat, maka kami semua akan mengeroyok orang tersebut. Setiba di kamar, kami segera masuk ke kamar mandi dan ternyata kosong. Lalu ibu bertanya, "Tadi ada apa sih kak? Kok nggak ada siapa-siapa di kamar mandi?" "Kakak mungkin mimpi," kata ibu ke aku. Aku bilang, "Demi Allah bu, aku lihat orang membelakangi. Kepalanya botak dan dia memakai baju garis-garis seperti narapidana." Setelah itu kami semua mengamati seisi kamar mandi. Dan kemudian ibu melihat di cermin ada bekas telapak kaki dengan ukuran yang terlihat cukup besar. Mungkin 2 kali dari ukuran kaki laki-laki dewasa. Lalu ibu memerintahkan Simbo untuk membersihkan cermin menggunakan obat kaca. Keadaan kemudian tenang kembali. Sejak kejadian itu ada sesuatu yang aneh. Setiap kali habis mandi dengan menggunakan air hangat, terlihat embun di cermin dengan telapak kaki yang tempo hari sudah dibersihkan oleh Simbo. Setiap kali sehabis mandi pasti terlihat, walaupun sudah dibersihkan berkali-kali. Simbo pernah bercanda dengan mengatakan, "Itu kaki setan kali mbak, kasih tanda di kaca," canda Simbo. Dan aku cuma bisa tersenyum mendengar celotehannya. Malam saat tidur situasi normal. Hingga beberapa minggu kemudian penampakan itu kembali terjadi. Dan kali ini aku langsung berhadapan dengan makhluk tersebut. Namun kemudian sosok itu hilang sesaat setelah aku membuka pintu kamar mandi. Tentu aku terkejut bukan main. Tapi kemudian aku meyakini bahwa memang ada sesuatu yang janggal dan sepertinya berasal dari lantai 3. Aku memang termasuk orang yang sensitif dan bisa melihat makhluk gaib. Hal ini aku dapat dari ibuku yang memang bisa dan paham dengan hal-hal yang berbau gaib. Biasanya aku melihat penampakan dari jarak jauh, tapi kali ini aku melihat dari jarak yang sangat dekat. Tentu saja hal ini membuat aku merasa takut.
Hari-hari kemudian berlalu, dan tapak kaki orang di cermin masih selalu terlihat setelah habis mandi. Dan bukan hanya aku yang bisa menyaksikan, tapi semua orang di rumah bisa melihat kalau ada embun di cermin tersebut. Hingga suatu malam sekitar jam 7, kami sedang berolahraga di sport center, tepatnya bermain tenis di outdoor. Saat aku sedang bermain dengan teman satu komplek, aku kembali melihat penampakan makhluk yang biasa aku lihat di rumah. Narapidana berkepala botak yang sedang berdiri di salah satu ujung lapangan. Aku sangat terkejut hingga temanku bertanya, "Ada apa Siti? Kok kamu seperti melihat setan?" Karena kaget, aku yang tadinya takut berubah jadi kesal. Bola tenis aku pukul mengarah ke makhluk tersebut. Namun aneh, bola berbelok arah tepat setelah mengenai makhluk itu dan sebelum mengenai tiang yang jaraknya masih sekitar 2 meter. Temanku juga melihat bola berbelok arah seperti mengenai sesuatu. Saat itu, tenis court ramai dengan orang. Lalu kami melaporkan ke penjaga lapangan bahwa ada sesuatu yang aneh. Dan kebetulan penjaga lapangan juga melihat saat aku sedang memukul bola tadi. Bola berbelok arah. Tadinya dia pikir bola itu kena tiang. Tapi kalau kena tiang, pastinya bola akan memantul kembali ke arah bola datang. Setelah kejadian itu, hampir setiap malam saat aku pulang berolahraga, aku sering melihat penampakan-penampakan makhluk gaib. Macam-macam jenisnya. Namun yang paling sering aku lihat adalah sosok kuntilanak yang sedang bergelantungan di pohon. Biasanya aku berlari sekencang mungkin dan setiba di rumah aku ceritakan pada ibuku. Ibu cuma mengatakan, "Setannya ngamuk setelah kamu pukul pakai bola tenis, Kak. Besok-besok jangan begitu. Mereka juga mau hidup di alamnya." Memang betul apa yang dikatakan oleh ibu. Tapi penampakan mereka sangat menyeramkan dan menakutkan. Jadi kalau bisa, jangan menampakkan begitu, sanggahku pada ibu. Ibu hanya menanggapi dengan tersenyum. Suatu hari, temanku mengajak ke tempat pembibitan. Aku sempat bertanya, tempat apa itu? Dikatakan olehnya, itu adalah tempat tanaman-tanaman yang dibibit sebelum ditanam di seputaran komplek. Bagus tempatnya, tanamannya juga indah-indah, kata temanku. Maka di hari yang sudah ditentukan, kami berangkat ke tempat pembibitan yang jaraknya lumayan jauh, kira-kira 1 kilometer. Tapi areanya masih di dalam komplek. Setiba di sana sekitar jam 5 sore. Kami melihat-lihat tanaman. Ada juga pekerja yang memang tugasnya mengurus tanaman-tanaman di sana. Lalu kami sapa dan izin ingin sekedar melihat-lihat. Saat sedang berjalan sambil mengagumi keindahan tanaman di sana, ada seseorang yang tiba-tiba berkata, "Kalau di sini jangan lewat dari 5:30 sore ya, gak baik." Dan kebetulan mereka juga sedang bersiap-siap untuk pulang. Aku sempat bertanya, maksudnya gak baik gimana? Orang tersebut cuma senyum. Setiba di rumah, aku ceritakan ke ibu bahwa tadi aku ke tempat pembibitan dan melihat tanaman, terus ke sport center sebentar lalu pulang. Wajah ibu terlihat agak terkejut sambil mengatakan, "Ngapain ke pembibitan? Di sana nggak baik udaranya." Lalu aku bertanya, apa maksudnya? Tapi ibu kemudian hanya menegaskan bahwa aku dilarang untuk ke tempat itu lagi. Sejak aku main ke tempat pembibitan, aku jadi sering mimpi yang aneh-aneh tentang makhluk gaib. Tapi seperti terlihat nyata. Namun aku abaikan karena itu hanyalah sebuah mimpi. Hingga suatu malam, kami sekeluarga kembali mendengar suara berisik dan gaduh dari lantai 3. Ayah memerintahkan aku untuk naik ke atas dan memeriksa ada apa sih sebenarnya di sana. Tentu saja aku menolak, tapi ayah tetap bersikeras. Ibu kemudian mengatakan, "Ya udah, lihat ke belakang aja ke arah tangga ke atas. Atau sama ibu sini diantar."
Maka kami berjalan ke arah belakang rumah, di mana ada tangga menuju ke lantai atas selain tangga utama yang terletak di teras depan. Sesampai di balkon belakang, aku dan ibu melihat ke arah atas tangga. Terlihat gelap, tapi berisik suara orang kerja. Lalu ibu mengucapkan salam sambil berkata, "Assalamualaikum. Kalian kalau aktivitas jangan berisik ya, karena kami terganggu," kata ibu dengan suara lantang. Aku cuma bisa menoleh ke arah ibu dengan tanda tanya. Tak lama kemudian, terjadilah sesuatu hal yang tidak diinginkan. Tiba-tiba sosok itu muncul lagi. Sosok makhluk yang menyerupai manusia dengan mengenakan baju tahanan putih garis hitam melangkah turun. Namun kali ini wajahnya terlihat rata, alias tidak ada mata, hidung, dan bibir dengan kepala botak seperti yang pernah aku lihat di kamar mandi. Ibu dan aku terkejut bukan main. Seketika kami berhamburan. Ibu kembali masuk ke dalam rumah, tapi aku salah langkah. Aku justru menuju turun tangga. Aku berlari menuju lapangan softball dengan perkiraan kalau di daerah yang terang mungkin aku akan aman. Namun ternyata perkiraan aku salah. Saat aku berlari, tiba-tiba makhluk tersebut mendorong tubuhku hingga aku jatuh tertelungkup dan kemudian makhluk tersebut menindihku dari atas. Dalam keadaan panik, aku sempat mendengar suara ibuku berteriak, "Baca ayat kursi, Kak, baca ayat kursi." Berkali-kali ibuku berteriak. Tapi aku yang dalam keadaan terdesak, tiba-tiba lupa dengan bacaan ayat kursi. Aku cuma bisa membaca surah-surah pendek yang aku hafal. Namun situasi tidak membaik. Dan kemudian aku mencoba melafalkan syahadat. Berulang kali aku baca hingga tiba-tiba di hadapanku tampil sebatang besi yang entah dari mana datangnya. Aku raih besi tersebut dan aku pukulkan ke arah punggungku sambil terus membaca syahadat. Tak lama kemudian aku terlepas dari cengkramannya dan segera terbangun sambil terus membaca syahadat. Seketika aku melihat makhluk tersebut lari terbirit-birit seperti orang ketakutan dan berlari menuju tempat pembibitan. Setelah terbebas, ibu menghampiriku dan berkata, "Sudah aman, Kak, makhluknya sudah kabur ke arah sana." Kami segera pulang dan disambut dengan tatapan bingung oleh ayahku. Karena dia melihat kondisi kami berdua dalam keadaan basah kuyup oleh keringat. Setelah mandi dan tenang, ibu menjelaskan kepada ayah apa yang sebenarnya terjadi. Ayah lalu mengucap syukur, alhamdulillah semua baik-baik saja. Sejak kejadian itu, bekas tapak kaki di cermin kamar mandi sirna dan suara berisik berikut gaduh di lantai atas juga hilang. Makhluk gaib narapidana berkepala botak sudah tidak mengganggu lagi. Tapi ada kalanya aku melihat penampakan-penampakan lain. Seperti ada satu kejadian saat di malam hari, aku terbangun di tengah malam dan mendengar suara orang banyak yang sedang menyanyikan suatu lagu. Tapi aku tidak paham lagu apa itu. Aku mendengarnya dari arah luar. Karena penasaran, aku membuka hordeng dan aku melihat sekelompok tentara Jepang yang sedang berjalan berbaris sambil menyanyikan lagu. Mereka diselimuti oleh kabut tebal. Cukup lama kejadian itu berlangsung hingga kabut menghilang dan pemandangan kembali normal. Berdasarkan informasi yang kami terima dari beberapa pihak yang kami percaya mengatakan bahwa zaman dulu tanah di wilayah komplek adalah bekas hutan tempat pembuangan mayat para napi, penjahat, dan tentara Jepang yang dibunuh oleh tentara Belanda. Wallahu a'lam bishawab.
Demikianlah cerita yang bisa saya sampaikan. Cerita-cerita tadi berasal dari berbagai referensi dan kisah nyata. Semoga cerita ini bisa menghibur atau bahkan bermanfaat bagi yang mendengarkan. Apabila kalian memiliki cerita-cerita yang menarik, kalian bisa kirimkan ke alamat email hera.herawati.jakarta@gmail.com. Ditunggu ya. Dan jika kalian suka dengan cerita ini, bisa tekan tombol like dan komen di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.